Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menayangkan video tentang coaching dalam supervisi akademik untuk guru penggerak. Kami dari kelompok 4 dari Kabupaten Sika dengan fasilitator Ibu Nineng Sari SPD MAG dan pengajar praktik Ibu Teresia Vila SPD. Saya Arnoldus Donatus Doja dari SMP PGRI 3 Paga. Saya Maria Yoviana Bella dari SMP Negeri 1 Paga. Saya Yulita Lentilaru dari SD Impres Indira Moa. Selamat menyaksikan, semoga bisa menginspirasi. Bersyukur saya tunggu tidak terlalu lama ya, karena memang hari ini kita ada banyak kegiatan. Baik Ibu Ovi, kita kembali ke topik yang kita sepakati. Hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap proses coaching yang dilakukan Ibu sebagai coach dengan coachingnya nanti. Ada beberapa hal yang perlu kita sepakati pada awal ini supaya nanti pembicaraannya bisa lebih fokus. Yang pertama, tentu saja saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian. Yang perlu diingat, yang pertama Ibu Ovi, alur percakapannya itu harus sesuai dengan alur kita. Kemudian yang kedua, ya dalam proses itu pertanyaan berbobot itu penting, dan saya juga akan melihat bagaimana respon dari coach saat Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu dalam coach sebentar, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan? Baik Pak, sebelumnya terima kasih banyak karena Pak sudah bersedia hadir dan menunggu saya tadi agak terlambat. Aman saja. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dari proses coaching saya sebentar nanti itu ada kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu Ovi, dari ketiga kompetensi tadi dalam coaching sebentar, mungkin ada kompetensi yang spesifik yang akan Ibu kembangkan. Dari tiga tadi, kira-kira apa yang mau lebih dikembangkan dalam proses sebentar nanti? Baik Pak, jadi yang kompetensi yang paling spesifik yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Oke, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu nanti sebentar yang akan jadi fokus perhatian saya. Baik, yang terakhir, Ibu, indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan dari proses coaching nanti? Baik Pak, indikator yang ingin saya capai pada proses coaching saya, coach saya nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, Pak. Oke. Baik Ibu, saya pikir itu saja di awal pertemuan ini. Beberapa hal yang sudah kita sepakati, mudah-mudahan sebentar coachingnya berjalan lancar dan indikator yang diharapkan bisa tercapai. Ya, Pak. Terima kasih Bu. Terima Mari kasih Pak. silakan melangkah ke acara berikut. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Bu. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan kabar itu? Puji Tuhan baik juga Bu. Jadi baik Ibu Lenti, sesuai dengan komunikasi kita via WA kemarin bahwa hari ini kita akan bertemu, mau mendiskusikan permasalahan yang Ibu hadapi. Betul begitu Ibu? Iya Bu. Baik Ibu, kira-kira permasalahan apa yang Ibu mau diskusikan hari ini? Begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya terjadi perkelahian atau ribut antara teman sekelas dalam proses pembelajaran
terutama di saat kami melakukan diskusi kelompok. Oke, baik Bu. Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Bu, saya mengharapkan bahwa siswa saya ini ke depannya tidak boleh berkelahi di dalam kelas, terutama di saat pembelajaran. Baik, Ibu. Jadi harapan Ibu bahwa proses pembelajaran dapat berjalan dengan tertib, siswa tidak berkelahi saat pembelajaran berlangsung. Jadi kita katakan itu sebagai posisi idealnya Ibu. Jadi posisi idealnya itu kita beri nilai 10 lah. Jadi menurut Ibu kira-kira yang terjadi sekarang ini di kelas Ibu itu berada pada level berapa? Baik Bu, menurut saya dan sesuai dengan kondisi real di kelas yang saya alami itu berada pada level 5. Karena selain terjadi di satunya kelas, ada juga di kelas-kelas lain hal yang sama pun terjadi. Oke, baik Ibu, jadi sekarang ini berada pada level 5. Kalau perlu ditingkatkan, Ibu Lenti mau ditingkatkan ke level berapa? Baik Bu, saya menginginkan untuk meningkatkan ke level 7. Jadi dari level 5 mau ditingkatkan ke level 7 ya Ibu. Jadi untuk mencapai level 7 itu usaha apa yang akan Ibu Lenti lakukan? Baik Bu, yang akan saya lakukan untuk meningkatkan permasalahan siswa saya dari posisi 5 ke 7, yaitu yang pertama saya akan melakukan pemisahan saat mereka berkelahi atau terjadi keributan di saat pembelajaran. Selanjutnya saya akan melakukan bimbingan secara individu. Kemudian yang terakhir saya akan melakukan bimbingan dengan metode konseling. Ya, jadi baik. Jadi ada 3 tadi, memisahkan saat perkelahian berlangsung, terus bimbingan secara individu atau perorangan, dan juga bimbingan dengan metode konseling tadi. Dari 3 itu yang mana yang Ibu mau realisasikan terlebih dahulu? Yang akan saya realisasikan terlebih dahulu itu yang pertama melakukan bimbingan secara individu, kemudian melakukan bimbingan dengan konseling karena ini berkaitan dengan emosi dan psikologi siswa. Lebih saya utamakan di situ. Ya, jadi baik. Jadi ada 2 yang mau dilaksanakan dalam waktu dekat. Ibu Lenti, kira-kira Ibu Lenti membutuhkan kerjasama dengan siapa saja? Jadi untuk masalah ini, menurut saya ini lebih tepat orang yang saya butuh bantuan itu yang pertama rekan sejawat saya, yang kedua kepala sekolah. Karena secara khusus kami tidak memiliki guru khusus untuk bimbingan konseling. Baik Ibu, jadi ada rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Ibu Lenti lebih nyaman atau mau mendahulukan kerjasama dengan siapa, yang mana dari rekan kerja dan kepala sekolah itu? Baik Bu, mungkin yang saya prioritaskan ini kepala sekolah. Dia sebagai atasan, dan masalah ini bukan terjadi hanya di satu kelas, tetapi juga di kelas-kelas lain juga mengalami masalah yang sama. Jadi saya mungkin butuh bantuan kepala sekolah untuk meminta waktu dia supaya saya melakukan bimbingan ini secara menyeluruh untuk semua peserta didik yang ada di sekolah. Jadi kerjasamanya dengan kepala sekolah, terus bimbingan secara individu dan melalui metode konseling tadi. Kira-kira kapan nih Ibu? Baik Bu, karena ini masalah sangat penting, mungkin akan saya lakukan besok atau lusa akan saya realisasikan. Baik, ini besok atau lusa, jadi luar biasa sekali. Ibu Lenti, dari percakapan kita pada pagi hari ini, apa yang Ibu dapat? Baik Bu, dari percakapan ini saya mendapat gambaran bagaimana saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini, yaitu saya melakukan bimbingan konseling dengan membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan kepala sekolah. Baik, luar biasa sekali Ibu Lenti. Jadi
dari percakapan ini Ibu Lenti sudah menemukan solusinya, terus kapan harus dilaksanakan. Saya juga secara pribadi sangat senang jadi bisa membantu Ibu untuk menemukan permasalahan yang terjadi di kelas. Saya tunggu kabar baiknya Ibu Lenti. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan cerita dari progres yang lebih baik. Baik Bu, sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan waktu Ibu untuk diskusi bersama. Baik Ibu, itu saja, sampai bertemu di kesempatan berikutnya minggu depan ya Ibu. Ya, ya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu Ovi. Selamat pagi Pak. Baik Ibu Ovi, sudah melakukan coaching bersama coach tadi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan tadi? Saya senang, lega juga bisa membantu menemukan solusi. Jadi dia menemukan solusi sendiri, tapi kami berdiskusi. Luar biasa Ibu. Dari praktek yang Ibu lakukan tadi, menurut Ibu, apakah Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta atau sudah memperhatikan prinsip dari coaching? Menurut Ibu bagaimana? Baik Pak, jadi yang sudah lakukan tadi, yang sudah saya lakukan tadi menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta. Itu yaitu yang pertama tujuan, mencapai tujuan itu, terus identifikasi masalahnya, terus ada juga rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawabnya. Baik Ibu, saya sampaikan sedikit apa yang saya lihat selama proses tadi. Memang benar seperti yang Ibu katakan, alur tirta sudah bagus, mulai dari tujuannya, lalu identifikasi masalah, rencana, dan sampai dengan tanggung jawab. Dan selama proses saya melihat betul ada kemitraan ya di antara Ibu dan coachingnya tadi. Suasananya begitu akrab, bagus, persaudaraan, dan saya kira Ibu sudah lakukan dengan bagus, dengan baik sekali ya. Baik Ibu, kira-kira untuk ke depan kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ke depannya? Baik Pak, untuk proses coaching ke depannya yang mau saya kembangkan lagi itu memberikan pembelajaran berbobot. Terus yang berikutnya yang mau saya kembangkan kembali, karena tadi saya di kompetensi spesifiknya itu kan saya hanya memilih 2 kata. Jadi saya mau tambah lagi dengan kesadaran penuh Pak. Kedepannya dalam proses coaching lebih perhatikan itu soal kesadaran penuh, juga mungkin akan lebih terbiasa ya, supaya lebih rileks juga, semua alurnya bisa berjalan dengan lancar kalau proses itu kita lakukan dengan terus-menerus. Baik, terima kasih Ibu Ovi. Nanti ke depan kita pasti akan bertemu lagi. Selamat pagi. Oke. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Ibu. Ya, bagaimana kabarnya? Kabar baik, dan saya siap untuk menjalankan aktivitas hari ini. Oh baik Pak, jadi hari ini Pak akan melakukan coaching. Jadi sebelum Pak melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan berkaitan dengan rubrik penilaian, yaitu bagaimana Pak melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian bagaimana Pak menyampaikan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir bagaimana respon coaching terhadap coaching yang Pak lakukan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa Pak harus melakukan proses coaching ini sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Yang kedua, memaksimalkan potensi dan proses kreatif. Oke, siap. Ya, jadi pertanyaan saya, kompetensi apa yang akan Pak kembangkan dalam proses coaching ini? Baik ya, dalam proses coaching
yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu kehadiran penuh secara utuh untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach. Oke, baik Pak. Jadi Pak akan kembangkan ketiga kompetensi ini. Namun secara spesifik kompetensi mana yang akan Pak kembangkan pada coaching ini? Pada pertemuan kali ini saya akan lebih fokus pada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot coaching. Oke, baik. Oke, baik Pak. Jadi ada dua kompetensi yang lebih Pak fokus atau secara spesifik akan Pak kembangkan dalam coaching ini. Kemudian yang terakhir, kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang Pak harapkan dari proses coaching ini? Baik, saya harapkan nanti selama proses coaching, saya bisa berbicara dengan bebas, lepas, tidak ada rasa canggung. Lalu yang paling penting, kami bisa mencari dan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi. Itu yang paling penting. Akhirnya coach sendiri yang bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Oke, baik Pak. Jadi sudah Pak ketahui beberapa hal itu yang perlu Pak perhatikan sebentar saat Pak melakukan coaching. Hanya saja Pak, silakan Pak melakukan proses coaching. Oke, siap Ibu. Selamat pagi Bu Vi. Selamat pagi Pak. Terima kasih Ibu Vi sudah menyempatkan waktu datang sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini Ibu akan datang, kita akan berbincang-bincang. Baik Ibu, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik, sehat, bahagia. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depan terus sehat seperti itu ya Ibu. Amin Pak. Baik Ibu, ngomong-ngomong kita mau bicara apa hari ini? Baik Pak, jadi begini Pak. Saya ada permasalahan yang saya alami di kelas pada proses pembelajaran saya berlangsung. Jadi ada beberapa anak yang saya amati sudah beberapa kali juga tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa anak yang kurang konsentrasi selama pembelajaran. Baik Ibu, kira-kira setelah percakapan ini, setelah kita duduk ngobrol, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan anak-anak saya di kelas itu semuanya Pak, semuanya berkonsentrasi dalam belajar. Ya, mungkin setelah kita ngobrol sebentar kita bisa bisa mencari tahu kira-kira bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa fokus, bisa konsentrasi dalam kelas selama pembelajaran itu. Baik Ibu, kita mungkin punya waktu tidak lama, kita ngobrol palingan 10-15 menit ke depan. Jadi kita sama-sama fokus ya Ibu. Baik, tadi yang Ibu sampaikan, anak-anak banyak yang tidak fokus ya di kelas. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit gambaran tidak fokus itu maksudnya bagaimana? Pak, jadi ada beberapa anak saja Pak tidak fokus dalam artian saya langsung lihat bahwa mereka mengantuk, tidur ya saat proses pembelajaran berlangsung. Ada yang tidur Pak, yang tidur terus. Saya amati itu ada yang kayak matanya itu sudah mulai kecil Pak. Jadi tidak ada konsentrasi sama sekali, mengantuk kan. Oh, jadi tidak konsentrasi, tidak fokus tadi lebih karena mereka mengantuk ya. Kelihatan matanya sudah kecil sekali dan Ibu yakin bahwa mereka tidak fokus di pelajaran. Baik Ibu Ovi, dari persoalan yang sudah sama-sama kita lihat, menurut Ibu tentang konsentrasi fokus anak-anak terhadap pembelajaran yang Ibu berikan, kalau yang idealnya
Ya, ideal berarti yang fokus sekali itu kita kasih nilai 10 misalnya. Yang tidak fokus itu katakanlah 1 atau 0. Menurut Ibu, posisi anak-anak itu ada di level berapa? Ya, baik Pak, jadi karena ini tidak semua siswa, Iya, iya. berapa saja, Ya. sekitar dua anak, tapi kadang hanya satu anak juga, jadi posisi sekarang ada di level 7. Di level 7 atau nggak fokus konsentrasi anak-anak untuk mengikuti pelajaran. Ibu harapkan dari level 7 sekarang mau ditingkatkan jadi berapa? Langsung 10? Ya baik Pak, jadi saya berharap bisa ditingkatkan ke level 9. Level Ya, 9, luar biasa. Mudah-mudahan bisa ya level 9. Amin. Baik Ibu, untuk mencapai level 9 tentu kita perlu ada pendekatan atau ada langkah-langkah tertentu yang harus kita lakukan. Ya, menurut Ibu, sesuai dengan kondisi di sekolah ini, apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak-anak yang dari level 7 tadi bisa sampai ke 9? Baik Pak, jadi saya akan usaha yang saya lakukan itu yang paling pertama mungkin saya buat pendekatan dulu ke beberapa anak ini. Saya akan beri pemahaman tentang dampak negatif dari kan karena mengantuk itu disebabkan oleh karena mereka begadang malamnya Pak. Setelah saya cari tahu katanya begadang, dan nanti saya akan panggil, saya beri pemahaman bahwa ada dampak negatif dari begadang malam bagi seorang pelajar. Oh iya. Terus selain itu juga mungkin saya akan bicarakan ini dengan wali kelas. Dari yang Ibu sampaikan tadi, mungkin usaha yang dilakukan kalau yang saya sempat tangkap kurang lebih ada 2. Yang pertama, Ibu akan melakukan pendekatan langsung dengan siswa tadi, kita panggil mereka menghadap, menyampaikan pemahaman sedikit berkaitan dengan persoalan ini. Lalu yang kedua, Ibu akan berkomunikasi dengan wali kelasnya. Mungkin wali kelas punya cara atau teknik lain untuk mendekati mereka. Begitu ya Ibu? Iya Pak. Baik. Mendekati secara langsung juga berkomunikasi dengan wali kelasnya. Baik, dari 2 pilihan atau 2 rencana yang mungkin bisa dilakukan ini, menurut Ibu rencana yang mana yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Baik Pak, untuk rencana yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat itu saya akan panggil dulu Pak. Saya akan buat pendekatan dengan siswa tadi. Baik, untuk supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Ibu, kira-kira Ibu perlu bantuan atau tidak dari teman-teman guru lain misalnya? Perlu Pak, saya perlu bantuan dari wali kelasnya, jadi saya akan bicarakan ini atau lebih tepatnya berkonsultasi tentang permasalahan anak-anak. Mungkin bisa wali kelasnya bisa memberikan saya solusi atau cara bagaimana supaya mengatasi ini. Terus saya juga akan bekerja sama dengan BPBK. Di sekolah kami ada juga BPBK, karena saya percaya bahwa guru BPBK itu paling paham soal psikologi. Oke, berarti untuk menjalankan rencana tadi, bertemu dengan siswa yang bermasalah tadi, Ibu akan meminta bantuan atau berkoordinasi dengan wali kelasnya, juga dengan guru BPBK. Begitu Ibu. Baik Ibu, saya kira kita sudah sampai di akhir sesi pembicaraan ini. Menurut Ibu, dari apa yang kita ngobrol dari tadi, apa yang Ibu dapatkan? Ya, baik Pak. Yang saya dapatkan dari
diskusi kita pada hari ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya berterima kasih kepada Pak karena sudah meluangkan waktu mau menjadi teman diskusi saya hari ini. Oke, terima kasih Oki. Dari tadi yang disampaikan menemukan solusi sebenarnya apa ya, saya dari ngobrol tadi ibu sendiri yang menemukan, saya hanya membantu dan dengan cara yang ibu pilih mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik, dan saya berharap mungkin setelah melaksanakan itu ada waktu kita bisa ngobrol lagi supaya kita tahu apa yang ibu pilih, cara yang ibu lakukan ini betul efektif untuk membantu mereka atau tidak. Dan saya berharap mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan anak-anak didik kita boleh belajar dengan lebih baik. Begitu saja Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Ibu. Ya Pak sudah melakukan coaching. Bagaimana perasaan Pak setelah melakukan coaching ini? Yang pertama jujur saya rasa senang sekali karena bisa ngobrol dengan coach dan kami sama-sama bisa mencari dan menemukan cara yang baik untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Baik Pak, terima kasih. Saya cukup senang juga karena Pak merasa bahagia dan sudah membantu coach Pak untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ini. Baik Pak, setelah saya amati tadi proses coaching yang Pak lakukan, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan kepada Bapak sebagai coachnya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi? Oke, menurut saya sudah melakukan proses coaching itu dengan alur kita ya. Jadi awal kita bicara mulai dengan tujuannya, lalu mengidentifikasi masalah, mencari menyusun rencana untuk mengatasi solusi itu, dan juga membuat komitmen pada rencana supaya bisa dijalankan. Selain itu, dalam proses tadi saya pikir saya juga menerapkan prinsip dari coaching itu, yakni ada kemitraan, menggali potensi dari coaching, juga apa ya, meningkatkan kreativitas dari coaching supaya bisa berpikir lebih luas untuk coba mengatasi persoalan yang dihadapi. Kira saya cukup banyak melakukan itu. Ya Pak, betul sekali seperti yang Pak sampaikan, dan itu jujur sebagai pengamatan saya, Pak sudah melakukan coaching dengan menggunakan Tirta, sudah membangun hubungan baik dengan coaching. Namun pertanyaan saya yang terakhir Pak, kira-kira untuk coaching berikutnya kompetensi apa lagi yang perlu Pak kembangkan? Baik, dari proses tadi mungkin saya berpikir saya harus lebih mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot, terutama untuk mengidentifikasi persoalan dan juga sehingga bisa memancing coach untuk mencari mungkin jalan keluar, rencana mungkin yang lebih banyak begitu ya, sehingga bisa dibuat pilihan dari rencana-rencana yang ada untuk dilakukan. Mungkin mengajukan pertanyaan berbobot ini perlu banyak latihan supaya bisa lebih baik ke depan. Itu yang saya harapkan. Oke Pak, baik sekali. Jadi untuk coaching-coaching berikutnya Pak akan kembangkan lagi kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, saya tunggu progres Pak ini untuk coaching-coaching berikutnya. Itu saja Pak, sekian pengamatan dari saya. Sekian banyak, terima kasih. Terima kasih Bu untuk semua masukannya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik.